Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiza Ulia Zahra dari kelas 11 MIPA 1 dari SMA Negeri 5 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas resensi film dari Ibu Nisa selaku guru bahasa Indonesia kami. Judul film yang akan saya resensi pada kesempatan kali ini yaitu berjudul Tall Girl yang disutradarai oleh Zingha Stewart dan produsernya yaitu Mary Viola dan Corey Marsh. Naskahnya ditulis oleh Sam Wolfson dan rumah produksinya yaitu Wonderland Sound and Vision. Film ini dirilis pada tanggal 13 September 2019 di United States of America atau USA dan berdurasi sekitar 102 menit. You know that really tall girl that you go to school with? Would you maybe wanna... Well, that's me. Never mind. 16 years old, 6'1.5". Well, how's the weather up there? Nice sweatpants, Sasquatch. What'd you say to my best friend? Farida, please. Honey, you just have to be strong in the face of adversity. Oh, I love it. That's the one. You're perfect. I just think it's crazy you won't date a short guy. You really think that at any moment some taller than you, perfect guy is just gonna walk through that door? Okay. I'm going in. You are? No, of course I'm not. The guy got out of customs, an hour ago, and she's already marking her territory. Hey, liking America so far? I'm liking America very much so far. One day, Jody, you're gonna stand up and say, I love all 73 inches of myself. Hello? Hi, I'm the new exchange student in your school. I was hoping you wanted to go with me to the homecoming dance. Yeah, sure. I mean, Gotcha. Let's face it, Jody, you're the tall girl. I just want you to feel normal. Dad, every time you try to make me feel more normal, you just end up making me feel like more of a freak. I need your help. Little sister, I've been waiting for this day to come my entire life. I'm going to extreme makeover the crap out of you. Let's get to work. So you're telling me that a lip gloss and a lip glass are two different things? Stop stressing. I look like Grandma's couch. Or a beautiful mermaid princess. Now this is me. I like new Jody. Face your fears, Jody. Going after what you want, Jody. I've been in love with this girl since elementary school, and this new guy blows up my plan. You're moving in on my man. No, I'm not. Stay away from him. I will. Stop agreeing with everything I'm saying. Okay. We've all got something about ourselves we wish we could change. You're my big little sister. That's me. The only thing that we can control is how we deal with it. When you're a tall girl, it's the only thing that people see. It's not the only thing I see. I just want to make sure that you don't get hurt. Film ini berkisah tentang gadis SMA bernama Jodie Kraman yang diperankan oleh Ava Michael yang memiliki anugerah berupa tinggi badan. Namun tinggi badannya ini tidak membuat Jodie merasa percaya diri untuk bergaul dengan teman-temannya. Saking tingginya Jodie, dia bahkan sering dibully. Film ini akan menceritakan tentang bagaimana Jodie melalui harinya sebagai gadis berusia 16 tahun yang memiliki tinggi 187 cm. Karena sering diejek, Jodie merasa minder. Jodie tidak ingin bergaul dengan banyak orang karena dia tidak ingin banyak orang yang menghinanya atas tinggi badannya itu. Film ini akan menceritakan bagaimana Jodie mendapatkan kepercayaan dirinya kembali, yaitu dengan menerima dirinya padanya. Pada suatu saat, sekolah Jodie kedatangan murid pertukaran pelajar bernama Stick Mohlin yang diperankan oleh Luke Ernest. Stick merupakan pemuda yang memiliki tinggi yang hampir sama dengan Jodie. Stick yang merasa tinggi badan Jodie itu tidak bermasalah baginya, membuat Jodie jatuh cinta kepada Stick. Dia merasa memiliki kesamaan dengan Stick. Sayangnya, kisah cinta Jodie dan Stick pun tidak seberjalan sesuai keinginan. Jodie yang merupakan siswi minder dan enggan bersosialisasi pun harus berhadapan dengan rivalnya semenjak TK yakni Kimmy's Teacher yang diperankan oleh Clara Walsey. Melihat ketampanan Stick, Kimmy bertekad akan mengajak Stick untuk datang ke acara pesta dansa tahunan yang diadakan di sekolahnya.
Film Tall Girl ini bertemakan drama komedi dengan unsur romansa, yaitu kisah kehidupan seorang gadis yang merasa insecure akan tinggi badannya. Film ini memiliki alur maju karena menceritakan peristiwa secara kronologis bagaimana kehidupan Jodie yang penuh dengan rasa insecure dengan berbagai konflik hingga adanya rasa percaya diri dalam diri Jodie. Film ini memiliki suasana mengharukan, yaitu ketika Jodie mendapatkan berbagai macam bullying dari kecil karena tinggi badannya. Lalu ada suasana menegangkan dari tokoh Jack ketika memukuli tokoh Stick. Lalu ada suasana menyenangkan, yaitu dari jokes yang dilatarkan oleh para tokoh. Film ini mengambil latar tempat di Amerika Serikat, yaitu di mana film ini dibuat. Beberapa adegan terdapat di rumah Jodie, rumah Jack, dan di sekolah. Film ini menceritakan tokoh pada masa kini atau pada masa pembuatan film, yakni pada tahun 2019. Yang pertama ada Ava Michael sebagai Jodie Crayman, yaitu gadis berusia 16 tahun yang memiliki tinggi 187 cm yang sering merasa insecure terhadap tubuhnya. Jodie adalah gadis yang baik dan tulus, dan dia sering merasa insecure. Ada Griffin Gluck sebagai Jack Dunkelman, sahabat Jodie yang menaksirnya selama bertahun-tahun. Jack tipikal sahabat yang baik, tulus, dan sangat setia. Lalu ada Luke Eisner sebagai Stick Mohlin, yaitu siswa pertukaran pelajar asal Swedia yang tinggal bersama dengan Jack. Stick ini tipikal pria yang sangat mudah bergaul. Lalu ada Angelica Washington sebagai Fareda, yaitu sahabat baik Jodie yang sering membela Jodie ketika ia sedang dibully oleh siswa di sekolahnya. Lalu ada Clara Walsey sebagai Kimmy's teacher, yaitu gadis populer sekolah yang egois tetapi menarik secara konvensional. Kimmy ini sering sekali mengejek Jodie. Lalu ada Paris Beryl sebagai Liz, yaitu teman baik Kimmy yang menaksir Jack. Lalu ada Rico Paris sebagai Snipper, yaitu teman baik Kimmy juga yang telah mengejek Jodie dari kecil. Lalu ada Sabrina Carpenter sebagai Harper Crayman, yaitu kakak Jodie dan juga ratu kecantikan. Harper ini digambarkan sebagai sosok kakak yang sangat peduli kepada adiknya. Selanjutnya ada Steve Zahn sebagai Richie Crayman, yaitu ayah dari Harper dan Jodie yang sangat peduli kepada anaknya. Richie ini berusaha keras agar Jodie merasa menjadi anak normal seperti seusianya. Lalu ada Angela Kinsey sebagai Helene Crayman. Dia mantan model kecantikan dan merupakan ibu dari Harper dan Jodie. Helene ini digambarkan sebagai sosok ibu yang sangat penyayang. Sudut pandang yang digunakan dalam film ini adalah sudut pandang orang ketiga atau serba tahu sebagai pelaku utama. Film ini menyampaikan pesan kuat tentang bullying yang sangat berdampak bagi seseorang. Jika itu terjadi pada kalian atau mungkin sekitar kalian harus berdiri dan melawan bullying tersebut. Pada film ini, Jodie memberikan contoh tentang bagaimana dulunya ia adalah siswi minder yang sangat tidak percaya diri akan penampilannya, namun ia berubah menjadi seorang perempuan yang sangat percaya diri. Film ini juga menyampaikan pesan kuat lainnya seperti setia kawan yang dibuktikan oleh tokoh Fareda, yaitu sahabat baik Jodie. Fareda ini selalu membela Jodie ketika ia sedang diejek oleh siswa-siswi di sekolahnya. Bahasa yang digunakan dalam film ini yaitu bahasa Inggris sehari-hari dan menggunakan gaya bahasa yang santai dan tidak terlalu baku karena banyak dialog tentang anak SMA pada umumnya dan masyarakat yang terdapat di sana. Kelebihan pertama menurut saya pada film ini yaitu terdapat pada pesan moralnya yang sangat kuat, yaitu bullying. Jadi bullying itu kan kerap terjadi banget di masyarakat, bahkan di sekolah seperti latar film ini. Walaupun kita tidak mengalami bullying, kita sekedar ngelihat bullying kecil aja gitu di sekolah. Nah itu disindir banget dalam film ini, kayak banyak banget siswa-siswi yang ngebully si Jodie kan tapi bullynya itu nggak sampai yang parah banget, bullynya kayak bully verbal tapi cukup nyakitin buat Jodie. Kayak nggak terlalu parah, cuman bullynya itu sering
Jadi itu bisa berdampak banget kan buat pertumbuhan jati dirinya Jodie. Kelebihan kedua pada film ini yang saya temukan itu terletak pada aktor dan aktrisnya. Pemerannya tuh bener-bener totalitas banget. Mereka bisa nunjukin ekspresi natural, mulai dari sisi dramanya, sedihnya, pokoknya komedinya itu natural banget. Jadi penontonnya itu bisa merasakan emosi dari setiap adegan. Dan saya salut banget sama pemeran utamanya, yaitu Jodie yang diperankan oleh Ava Michael. Ternyata awal saya nonton itu, saya pikir si Jodie ini gak mungkin kan bisa setinggi itu. Saya mikirnya si Ava Michael ini emang pakai penyokong tubuh, pembantu biar tinggi gitu. Tapi ternyata Ava Michael ini memang merupakan aktris sekaligus model yang memiliki tinggi badan 187 cm. Jadi pemilihan pemain dalam film ini gak sembarangan dan totalitas banget. Unggulan lainnya pada film Tall Girl ini tuh terletak pada unsur komedinya. Film ini sangat menampilkan komedi yang alami dan terkesan tidak memaksakan. Penulis pada film ini juga detail banget, sampai ada beberapa bagian unsur kecil yang diperhatikan dari awal dengan jawaban yang menanti penonton pada akhir film. Kekurangan dari film ini tuh menurut saya alur cerita tipikal drama remaja dengan pola yang selalu sama. Alur ceritanya tuh memiliki kesamaan dengan drama-drama remaja yang ikonik, kayak dengan karakter utama yang cenderung biasa-biasa aja dan bahkan sering dikucilin sama teman-temannya, dan memiliki dua orang sahabat yang selalu mendukungnya. Lalu tiba-tiba muncullah pangeran yang secara ajaib bisa tertarik dengan perempuan tokoh utamanya ini yang bahkan jarang diperhatikan oleh orang lain. Lalu kisah yang disuguhkan dalam film ini juga tidak terlalu merujuk kepada judulnya, yaitu Tall Girl. Judul yang secara sederhana namun secara gamblang menjelaskan bahwa film ini menceritakan tentang Jodie, si gadis yang bertubuh tinggi. Film ini lebih didominasi tentang bagaimana Jodie mendapatkan cinta yang ia idamkan dibanding dengan mengganti jati diri Jodie sebagai si gadis raksasa. Memang ada nilai tentang penerimaan diri dan bagaimana Jodie berusaha untuk memeluk kepribadiannya sebagai si gadis raksasa. Namun momen tersebut hanya disematkan sebagai pelengkap kisah, bukan sebagai masalah utama dalam film ini. Film ini memang bergenre drama, namun pada kenyataannya masih belum terlalu kuat dan lebih mengarah kepada sisi komedinya. Sehingga untuk beberapa momen sentuhan isu yang diceritakan tuh kayak tenggelam begitu aja, hingga pesannya tidak terlalu tersampaikan secara sempurna. Film Tall Girl ini menurut saya sangat cocok untuk diminati oleh semua kalangan umur, terutama bagi kalian yang selama ini mungkin merasa memiliki kekurangan secara fisik. Dalam film ini menyadarkan kita dengan cara yang lembut untuk menerima diri apa adanya dan menjadikannya sebagai senjata. Nah, buat kalian yang sering merasa minder di sekolah, bahwa kepercayaan diri itu akan muncul ketika kalian menerima diri apa adanya. Sekarang saya akan membandingkan kedua film yang telah saya resensi, yaitu film Tall Girl dengan film Imperfect yang telah saya resensi sebelumnya. Film ini memiliki banyak kesamaan, diantaranya sama-sama bergenre drama komedi yang disisipkan dengan romansa. Namun untuk film Imperfect itu sendiri, sisi romansanya agak kurang menurut saya. Pada film ini tuh lebih menekankan kepada masalah utama pada film, yaitu rasa insecure yang dialami oleh para tokoh. Sedangkan untuk film Tall Girl itu sendiri berlatar belakang sekolah alias masa remaja, sehingga sisi romansa yang ditampilkan itu banyak. Dua film ini sama-sama memiliki tema tentang rasa insecure yang dialami oleh para tokoh. Tapi kalau buat film Tall Girl itu mengisahkan tentang rasa insecure yang dialami oleh remaja di sekolah, sedangkan untuk film Imperfect itu sendiri mengisahkan tentang rasa insecure yang dialami oleh wanita karir di perusahaannya. Jadi dari sini kita bisa lihat kalau misalkan insecure itu sendiri nggak cuma dialami oleh anak remaja yang sedang mencari jati diri, tapi bisa juga dialami oleh orang dewasa dan sebagainya.
Terus bullying itu juga nggak cuma terjadi di sekolahan kan, kayak di film Tall Girl, tapi di film Imperfect itu bullying juga bisa terjadi, yaitu di tempat kerja. Untuk alur, film ini sama-sama memiliki alur maju, namun menurut saya untuk film Tall Girl itu sendiri, dia alurnya agak membosankan, karena Tall Girl itu sendiri ceritanya memiliki banyak kesamaan dengan film-film drama remaja pada umumnya. Berawal dari gadis biasa yang cenderung dikucilkan oleh teman-temannya, lalu memiliki sahabat yang kerap membelanya, terus tiba-tiba ada sosok pangeran yang tertarik kepada gadis yang sebelumnya belum pernah diperhatikan oleh orang ini. Sedangkan untuk film Imperfect itu sendiri, alurnya dikemas dengan sangat baik sehingga tidak merasa bosan saat menonton. Untuk penokohan, kedua film ini sudah sangat baik dalam memilih pemeran. Untuk film Tall Girl, jumlah tokoh yang ditampilkan lebih sedikit dibandingkan film Imperfect. Film Tall Girl ini lebih memfokuskan kepada masalah yang dialami oleh pemeran utama, sedangkan untuk film Imperfect, tokoh yang ditampilkan itu lumayan banyak dan setiap tokoh memiliki masalah yang berkaitan. Pada film Imperfect ini diceritakan bahwa rasa insecure itu sendiri tidak hanya dialami oleh tokoh utama, tetapi juga dirasakan oleh para tokoh lainnya. Untuk Amanat, kedua film ini menurut saya sudah cukup baik dalam menyampaikan amanatnya. Namun saya lebih memilih film Imperfect dibandingkan film Tall Girl, karena film Imperfect itu sendiri memiliki lebih banyak amanat dan dapat menyampaikan amanatnya dengan baik walaupun agak sedikit tertutup dengan sisi komedinya. Sedangkan untuk film Tall Girl itu sendiri tidak cukup baik dalam menyampaikan amanatnya. Selain karena tertutup oleh sisi komedinya, film Tall Girl ini sendiri cenderung lebih mengarahkan kepada bagaimana Jodie mendapatkan pria idamannya, bukan mengarah kepada bagaimana Jodie menemukan jati dirinya sebagai gadis jangkung. Rasa penerimaan diri sebagai gadis raksasa, namun itu hanya ada sebagai pelengkap kisah, bukan sebagai masalah utama dalam film ini. Selain itu, film ini sama-sama memiliki sisi komedi yang unik dan terkesan alami sehingga dapat menghibur penonton dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video resensi saya ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.